Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Salam pemuda. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal: Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025.
Pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, merdeka! Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Zaki Rabani, NIM saya 44251129. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kaidah bahasa Indonesia dari Pak Presiden kita, yaitu Prabowo Subianto, dengan tema Kobarkan Semangat Anak Muda di Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama, analisis struktur teks atau makro ya. Bagian pembuka, Pak Presiden kita berhasil membangun hubungan dengan audiens melalui sapaan hormat. Secara kaidah, urutan penghormatan sudah benar dari jabatan tertinggi ke yang paling rendah. Bagian isi penyampaian ide utama dilakukan metode deduktif atau menyampaikan konsep umum lalu diikuti penjelasannya. Namun transisi antar paragraf terkadang terasa agak mendadak yang dalam kaidah bahasa disebut kurangnya kohesi atau koherensi. Bagian penutup terdapat simpulan dan harapan. Secara teknis bagian ini sudah memenuhi kaidah retorika penutup yang bertujuan meninggalkan kesan. Oke, yang kedua saya akan menganalisis diksi dan pilihan kata. Diksi yang digunakan berada pada ranah ragam formal, tetapi masih terdapat interferensi dalam bahasa percakapan sehari-hari. Penggunaan kata ganti, penggunaan kata saya dan kami sudah konsisten, namun penggunaan kata sapaan seperti kalian sebaiknya diganti dengan hadirin atau rekan-rekan sekalian agar terdengar lebih santun dan profesional. Kesalahan umum yang terjadi yaitu ditemukan penggunaan kata di mana yang berfungsi sebagai kata penghubung kalimat pernyataan. Dalam kaidah bahasa Indonesia, di mana adalah kata tanya untuk tempat. Solusinya yaitu seharusnya menggunakan kata penghubung seperti yang, bahwa, atau sehingga. Selanjutnya, yang ketiga, analisis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara cepat dan tepat. Dalam pidato tersebut, terdapat beberapa gejala pleonastis atau kita sebut pemborosan kata. Seperti contohnya, demi untuk menjaga kesehatan. Analisis kata demi dan untuk memiliki fungsi yang sama, menggunakan keduanya sekaligus membuat kalimat menjadi tidak efektif. Perbaikannya ya cukup gunakan salah satunya saja, seperti demi menjaga atau untuk menjaga. Ketidaksejajaran bentuk. Dalam beberapa poin, Pak Presiden mencampurkan adukan imbuhan. Misalnya, kita harus menjaga kebersihan, berolahraga, dan pembersihan lingkungan. Perbaikannya yaitu agar sejajar, gunakan imbuhan yang sama. Kita harus menjaga kebersihan, berolahraga, dan membersihkan lingkungan. Yang keempat, analisis aspek kebahasaan lisan.
Karena ini adalah pidato, aspek non kebahasaan sangat memengaruhi penyampaian pesan. Data, pengumpulan datanya, artikulasi dan pelafalan. Pembicara memiliki artikulasi yang cukup baik, namun terdapat beberapa pelafalan huruf konsonan yang kurang tegas. Misal, pelafalan huruf V yang terdengar seperti F. Intonasi nada suaranya, terdapat penggunaan nada yang cenderung monoton pada bagian tengah pidato. Secara kaidah retorika, intonasi harus memiliki variasi seperti naik turun ya, untuk menekankan poin-poin krusial atau penekanan emosional. Jeda yang diambil kadang terlalu panjang di tengah frasa yang dapat memutus keterkaitan makna antar kata bagi pendengar. Kesimpulannya, analisis secara garis besar, pidato dalam video tersebut sudah cukup komunikatif. Namun, untuk mencapai standar pidato kenegaraan atau formal, pembicara perlu lebih disiplin dalam menghindari kata-kata mubazir dan memperbaiki struktur kalimat agar lebih ringkas namun padat makna. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.